Warta Gereja GKJ Cipta Wening Minggu 20 Februari 2022. Jadwal pelayanan hari ini Minggu 20 Februari 2022. Karangduren ibadah online oleh Bapak Pendeta Samuel Juta Damar, pengantar bahasa Indonesia. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 27 Februari 2022. Batan jam 7 Bapak Yudiamo, pengantar bahasa Jawa. Karangduren jam 6 Diaken Adi Dandun, pengantar bahasa Jawa. Jam 7.30 Diaken Gunawan, pengantar bahasa Jawa. Pucangan Bapak Pendeta Samuel Juta Damar, pengantar bahasa Jawa. Sambon Pak Sriono, pengantar bahasa Jawa. Jadwal perjamuan kudus wilayah Batan Minggu jam 7 pengkhotbah Bapak Samuel Juta Damar, pengantar bahasa Indonesia. Ucangan jam 7.30 Bapak Samuel Juta Damar, pengantar bahasa Jawa. Majelis Lereh periode 2019 sampai April 2022. 1 Bapak Sriono, 2 Bapak Setyo Marsudi, 3 Ibu Hastuti, 4 Bapak Herminto, 5 Bapak Topan, 6 Bapak Prawoto, 7 Bapak Gunawan, 8 Bapak Aryadi, 9 Ibu Suwarti, 10 Ibu Titik Suwarsi. Jadwal petugas streaming sekolah minggu tanggal 20 Februari 2022 Bapak Matius wilayah Karangduren, 27 Februari 2022 Ibu Sinta wilayah Pucangan. Pencalonan majelis. Mohon warga mencalonkan majelis baru untuk mengganti majelis yang telah leleh, terkhusus bagi majelis yang sudah menjabat 2 periode. Nikah berkat dan catatan sipil. Besok Senin 28 Februari 2022 jam 8 bertempat di Gereja Batan akan diteguhkan nikah berkat bagi saudari Nihemia Ika Widyastuti, putra Bapak Ibu Suparno dengan saudara Glenn Gosali, putra Bapak Ibu Yosi Supranata Gosali, warga GPIB Immanuel Depok. Dan catatan sipil dilaksanakan pada Selasa 1 Maret 2022 jam 13.30 di kantor catatan sipil Kabupaten Boyolali. Mohon doa jemaat. Kegiatan majelis besok Selasa 22 Februari jam 6 bertempat di Karangduren. Majelis akan menyelenggarakan rapat majelis pleno. Mohon doa jemaat. Masa prapaskah. Masa prapaskah dimulai pada Rabu Abu 2 Maret 2022. Mohon perhatian jemaat. Pemasukan laporan persembahan tanggal 13 Februari 2022. Karangduren kantong hijau 109.000, kantong merah 64.000, bulanan 490.000. Total persembahan 1.819.000. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara dalam bulan Februari. Ibu Fajar Mariati 24 Februari Karangduren, Bapak Joko Dwi Purnomo 25 Februari Karangduren, Ibu Natalia Wahyu Nugraini 26 Februari Karangduren. Demikian warta gereja tanggal 20 Februari 2022. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tuhan Allah hadir pada saat ini.
Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah ibadah ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 14 bait yang pertama. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan diambil dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-13 yang begini firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Untuk menanggapi panggilan pertobatan, mari kita puji nama Tuhan dengan kidung penyesalan 39 bait yang pertama, ku diberi belas kasihan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita baca berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan petunjuk hidup baru diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-24 yang begini firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita sanggupi dengan kidung kesanggupan 462 bait pertama dan yang kedua. Tolong aku Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadapnya dalam syukur dan doa. Dan tentu saja kita juga memohon di dalam Tuhan dalam syafaat, serta kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan dalam tuntunan kasih Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Murah, Allah kami yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh pada saat ini ya Bapa, kami begitu mensyukuri segala kasih kemurahan, nikmat anugerah, serta pemeliharaan yang senantiasa kami terima bersama dengan keluarga kami. Bagaimana kami senantiasa merasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam keselamatan kami, dalam kesehatan, dalam kecukupan kebutuhan, dan bahkan Engkau selalu melimpahkan segala kebajikan dan kemurahan dalam setiap langkah hidup kami bersama keluarga. Pada saat ini dengan segala kemurahan Tuhan itulah kami begitu bersyukur, kami begitu haru akan kasih-Mu, sehingga bukan hanya menyatakan syukur kami, tetapi lebih daripada itu, kami bersama-sama juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Karena kami beriman, kami percaya, sama seperti hari-hari sebelumnya yang penuh dengan setia Tuhan, begitu pula dengan hari-hari kami di depan, penuh dengan kemurahan dan kebajikan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, perkenankan kami bersama-sama, bersatu hati, berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan akan karya pemulihan Tuhan bagi seluruh dunia, bagi Indonesia, bagi masyarakat ini yang sungguh masih dalam keprihatinan akan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati para pemimpin kami, para wakil kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan segala dampaknya, baik itu dalam bidang politik, sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keamanan, seluruhnya Tuhan sertai secara menyeluruh, sehingga setiap kebijakan, setiap program dari pemerintah menjadi bagian dari karya keselamatan dan pemulihan Tuhan. Begitu pula dengan para tenaga medis, para ilmuwan yang bekerja begitu keras di garis depan. Berkati mereka, apa yang mereka lakukan juga menjadi bagian dari karya pemulihan Tuhan. Kami yang adalah umat-umat-Mu, yang sesungguhnya juga Tuhan panggil untuk bersama-sama menjadi bagian dari warga negara Indonesia, kiranya juga setia dan taat dalam melaksanakan protokol kesehatan, himbauan-himbauan pemerintah, sehingga kami sungguh menjadi bagian dari karya pemulihan Allah itu. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja-Mu GKJ Cipto Wening, gereja yang sungguh Tuhan sertai, gereja yang sungguh Tuhan berkati, sehingga sungguh pada saat ini kami yakin penyertaan-Mu selalu memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami, yakni dalam pewartaan kasih keselamatan, dalam pemeliharaan iman. Sungguh jemaat senantiasa Tuhan tuntun, Tuhan tolong untuk bersama-sama bersatu hati dengan majelis, komisi, tim Pokja, dan juga pendeta dalam melaksanakan tugas panggilan itu, sehingga gereja-Mu GKJ Cipto Wening semakin dewasa, semakin mandiri, dan tentu semakin memuliakan nama Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk program Komisi Pembangunan dalam pembangunan aula di Sambon dan juga rencana renovasi wilayah Bujangan. Sungguh Tuhan memberkati sehingga menjadi baik dan lancar. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu, warga gereja anak yang masih harus belajar secara daring. Sungguh Tuhan memberkati. Begitu pula yang sudah tatap muka. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kepandaian, kepintaran, kemampuan, kerajinan, sehingga tetap mengupayakan prestasi yang terbaik
di situasi saat ini, karena tahu betul prestasi yang baik itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu kami juga berdoa untuk anak-anak muda, pemuda dan pemudi yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, kepada mereka Tuhan anugerahkan yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan. Yang mencari pasangan hidup dimampukan untuk berjumpa karena tuntunan Tuhan, dan juga membangun rumah tangga dalam kasih dan iman kepada Yesus Kristus. Yang mencari pekerjaan juga Allah berkati sehingga menerima pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan talentanya, serta oleh kuasa Roh Kudus pun juga dimampukan untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga menjadi bagian dari saluran berkat Allah bagi sesama. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga muda yang menantikan putra perjanjian dari Tuhan. Tuhan memberkati sehingga bisa menerima anugerah putra perjanjian dari Tuhan, dan bahkan oleh kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan, dimampukan menjadi orang tua yang bisa mendidik, merawat berdasarkan iman kepada Kristus Yesus. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang memiliki pergumulan, kesesakan. Kami percaya Allah tidak menegakkan. Sungguh Tuhan memberkati sehingga Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kepandaian untuk menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anakmu, umatmu yang juga berulang tahun, yang kami ketahui terkhusus di wilayah Karangduren, yaitu Ibu Fajar Sri Maryati, Bapak Joko Dwi Purnomo, Ibu Natalia Wahyu Nugrahani, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain di wilayah lain, kiranya menjadi refleksi syukurnya di usianya yang saat ini atas segala penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan menggunakan kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun dalam masa pemulihan, yang kami ketahui Ibu Ratno, kemudian keluarga Bapak Mustam, Ibu Toyo, dan mungkin jemaat-jemaat yang lain yang juga sedang sakit, yang juga dalam masa pemulihan. Kepada mereka sungguh Tuhan anugerahkan hati yang penuh dengan sukacita dan pengharapan, karena kami beriman hati yang demikian adalah obat yang manjur. Kami juga pada saat ini berdoa untuk seluruh orang tua kami, para adioswa di usianya yang adi, mungkin dalam kelemahan fisik, mereka tetap bersemangat, tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga mereka membagikan energi yang positif dan menjadi teladan bagi kami semua. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga sungguh menyediakan hati dan pikiran kami hanya bagi Tuhan. Kiranya Allah menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan oleh tuntunan dari Roh Kudus kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang merindukan sabda-Mu. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita menerima sabda Allah yang terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 28 merupakan salah satu bagian dari bacaan leksionari pada minggu saat ini. Dan demikianlah sabda Allah. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu,
berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, dan yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, ibadah dan khotbah saat ini diberi tema oleh Sinode GKJ, yaitu dikasih Tuhan untuk mengasihi sesama. Ini yang menjadi perenungan kita dan juga refleksi bagi kita. Apakah kita menyadari bahwa kita ini dikasihi Tuhan? Lalu, apakah kita juga menyadari bahwa kasih Tuhan itu kiranya juga mendorong kita untuk bersama-sama mengasihi sesama? Yang menjadi ironi adalah kita sering lupa bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Kita sering lupa bahwa Allah itu menyertai kita, menjaga dan memberkati kita. Itulah mengapa dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Kristus sangat mengingatkan betapa Allah sudah mengasihi umatnya. Kristus sangat mengingatkan bagaimana pola hidup umat Israel dengan kasih Allah itu begitu bertolak belakang. Di satu sisi Allah begitu mengasihi, tapi di sisi lain umat Israel tidak menyadarinya dan bahkan bukan mengerjakan kasih itu, tetapi justru melakukan penindasan. Ketika mereka memberi, maka mereka juga ingin diberi setidaknya sama banyak atau bahkan mengharap lebih. Ketika mereka meminjamkan, maka mereka justru juga mengharap sama banyaknya atau bahkan ada keuntungannya. Refleksinya dalam hidup kita, apakah kita juga demikian?
Apakah kita justru menjadi pribadi-pribadi yang bukan mengerjakan kasih, bukan mengabarkan kasih, tetapi justru sebaliknya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengekang, kita menjadi pribadi-pribadi yang menindas. Itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika kita adalah pribadi yang tidak menyadari kasih Allah dan juga tidak menyadari bahwa kasih Allah itu mendorong untuk mengasihi sesama, orang lainlah yang akan merasakan. Di mana ketika kita hadir, orang-orang mungkin merasa tidak nyaman. Ketika kita datang, orang-orang mungkin merasa tidak kerasan. Itu yang mungkin harus bersama-sama kita sadari. Karena itu kita juga belajar kepada Santa Teresa. Santa Teresa itu disebut sebagai ibu cinta kasih. Karena ia begitu mengasihi banyak orang, karena ia begitu memperhatikan banyak orang, terutama orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang termarginalkan, begitu ia kasihi, ia disebut sebagai ibu cinta kasih. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, orang-orang menyebut kita apa? Orang-orang di sekeliling kita menganggap kita apa? Apakah kita juga disebut sebagai yang cinta kasih? Apakah kita juga disebut yang sebagai murah hati? Apakah kita disebut sebagai yang pengampun dan pemaaf? Apakah kita disebut sebagai yang tidak menghakimi? Ataukah kita justru melakukan sebaliknya? Kita adalah orang yang mungkin tidak menebarkan kasih, namun menebarkan ketakutan, menebarkan ketidaknyamanan, menebarkan hal-hal yang membuat orang merasa tersingkir, merasa disingkirkan, merasa diabaikan, merasa tidak dianggap. Mengapa? Karena hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan keperluannya saja. Sehingga orang-orang merasa diabaikan oleh dirinya, oleh diri kita. Siapa sebutan kita bagi orang lain? Tidak mungkin kita ini tidak tahu atau tidak merasa orang-orang menyebut kita apa. Dan hari ini kita diajak agar kita disebut sebagai yang murah hati karena Bapa di surga murah hati. Dari seluruh ungkapan Yesus ini tadi bermuara pada satu kata, yaitu murah hati. Dari semua firman Tuhan Yesus ini bermuara pada satu ungkapan, yaitu murah hati. Menjadi pribadi yang membagikan kasih, menjadi pribadi yang tidak menghakimi, menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang rela, semua bermuara pada satu ungkapan, yaitu murah hati. Sebab Allah adalah murah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani, murah hati adalah eleemon. Eleemon. Memang dalam bahasa Yunani, kata murah hati, eleemon ini hanya diterjemahkan sebagai murah hati. Tetapi ketika kita menarik pada bahasa yang lain, yaitu bahasa Ibrani, ini lebih dalam lagi maknanya. Dalam bahasa Ibrani kata murah hati adalah kesep. Kesep. Kesep menarik Bapak Ibu. Kalau di Indonesia atau di Jawa, kesep ini ya yang diinjak-injak, yang membersihkan kaki. Tapi di bahasa Ibrani keset, pengucapannya hampir sama, itu adalah murah hati. Mengapa bagi saya menarik? Dan filosofinya hampir sama dengan keset bagi orang Jawa atau bagi orang Indonesia. Adalah karena apa? Dalam bahasa Ibrani, kata murah hati, kata keset ini memiliki makna yang begitu dalam. Yakni makna di mana kita benar-benar merasakan, benar-benar mengalami keberadaan orang lain, menempatkan diri sebagai orang lain,
memposisikan diri sebagai sesama. Dalam artian kita diajak selalu berpikir, coba kalau saya jadi dia, apa yang akan saya rasakan dengan perbuatan-perbuatan saya? Coba kalau saya jadi dia, apa yang dia rasakan dalam pergumulan-pergumulannya? Coba kalau saya jadi dia, apa yang saya rasakan dalam tekanan-tekanan hidupnya? Jadi memposisikan diri, mengidentifikasi diri sebagai orang lain, mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga ketika bisa melakukan itu, maka bisa mengasihi. Dan itulah murah hati. Ya mungkin memang itu berat, memang itu sesuatu perjuangan keras. Maka mungkin mirip dengan keset itu, yang memang harus diinjak-injak, yang memang harus membersihkan yang kotor. Kalau bagi orang Jawa keset, membersihkan kaki dari kotoran-kotoran di jalan. Dan begitu pula dengan keset yang artinya murah hati dalam bahasa Ibrani. Itulah kenapa bisa bermurah hati itu artinya tahu betul kondisi dan keberadaan orang lain sehingga bisa mengasihi. Kita tidak akan bisa mengasihi, kita tidak akan bisa menjadi rela, kita tidak akan bisa berhenti menghakimi kalau tidak bermurah hati. Kalau kita tidak merasakan posisi orang lain, merasakan kondisi orang lain, merasakan pergumulan orang lain, merasakan hatinya, kita tidak akan bisa mengerti itu. Dan kemudian yang adanya menyepelekan, alah mau ngono masalah, alah mau kaya ngono kok dipikir. Kita mungkin punya pendapat seperti itu. Atau bahkan ketika orang lain melakukan kesalahan, begitu banyak penghakiman. Tetapi kita tidak mencoba untuk menjadi orang itu. Bagaimana rasanya begitu dihakimi, bagaimana rasanya begitu dituduh dan lain sebagainya. Sehingga yang keluar dari mulut kita hanya penghakiman dan penghakiman, hanya hujatan dan hujatan. Tapi satu hal, ketika kita bermurah hati, ketika kita mencoba posisi orang lain, posisi orang itu, kita akan tahu rasanya dan kita akan merubah hati kita menjadi penuh kasih, penuh kerelaan, dan juga berhenti menghakimi. Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang difirmankan oleh Yesus, apa yang menjadi ukuran kita akan diukur Tuhan untuk kita. Baik itu dalam penghakiman, baik itu dalam kerelaan dan lain sebagainya. Karenanya pada saat ini kita diajak untuk mengupayakan kasih bagi orang lain dengan terlebih dahulu bermurah hati, mencoba posisi orang lain, merasakan menjadi orang lain, baik itu penderitaannya, baik itu kesesakannya, baik itu pergumulannya, atau bahkan seperti keset kalau dalam bahasa kita rela untuk diinjak, kita rela untuk membersihkan yang kotor. Kiranya ini yang menjadi perenungan dan refleksi kita bersama. Kita semakin menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, sehingga kita mencoba bermurah hati, dan akhirnya kita bisa mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan bagi Tuhan. Pada hari ini kita akan mempersembahkan dengan didasari Nats 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Dalam persembahan ini kita akan diiringi kidung syukur 293 bait yang pertama, Puji Yesus. Marilah persembahan yang sudah kita haturkan kepada Tuhan, kita persembahkan di dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh sebab pada kesempatan kebaktian hari ini kami dapat mempersembahkan persembahan pada kebaktian hari ini. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dalam minggu-minggu yang sudah kami lalui dengan berkat-berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing, dan juga kami dapat mempersembahkan persembahan pada hari ini. Bapa, jika di dalam persembahan hari ini ada dosa dan kekurangan kami mohon pengampunan-Mu. Bapa, pada hari ini kami mohon berkat kesehatan, berkat kekuatan di dalam kami akan menghadapi hari-hari yang akan datang, supaya kami dapat bekerja dengan baik dan dapat mencari rezeki dengan sungguh-sungguh dan atas berkat-Mu dan pimpinan-Mu, sehingga nanti kami di kebaktian yang akan datang kami dapat mempersembahkan seperti hari ini kembali. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau sudah memberi berkat firman-Mu yang sudah kami terima bersama-sama dengan jemaat-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat menjalankan firman-Mu itu dalam tugas kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami sehari-hari, dan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu itu ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, jika di dalam kami mengadakan kebaktian pada hari ini ada kekurangan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama segala yang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman akan baptisan kita dalam kesaksian pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 466A, bait yang pertama, Ya Tuhan, isi hidupku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan yang terambil dari Ulangan 4 ayat 40. Demikianlah pengutusan Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.